bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 1 November 2021, Pekan Biasa ke-31, Hari Raya Semua Orang Kudus. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius, bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Renungan dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR, dengan tema Siapakah Orang Kudus itu? Mari para sahabatku, kita mengawali doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, karena Roh Kudus telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kami merasakan kenyamanan, ketenangan, damai dan sukacita karena kehadirannya. Roh Kudus selalu menggerakkan kami ke arah hidup yang suci. Semoga Roh Kudus tetap menolong kami untuk mengusahakan hidup baik, agar kelak kami layak digabungkan oleh-Mu bersama dengan para kudus di surga. Kuasailah diri kami selalu ya Roh Kudus, agar hidup kami seturut sabda Putra yang mengajarkan kebahagiaan sejati sebagai anak-anak Allah semasa hidup di dunia ini, sehingga nantinya kami boleh mengalami kebahagiaan kekal seperti yang sudah diteladankan oleh para kudus-Mu. Semoga hari ini kami mengingat kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh orang tua, kaum keluarga, dan sahabat kenalan kami semasa hidup mereka, dan menjadikan itu sebagai kebaikan dalam diri kami. Ya Roh Kudus, bantulah kami selalu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunnya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah orang kudus itu? Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sabda bahagia yang baru saja kita dengarkan sangat cocok dengan konteks Hari Raya Semua Orang Kudus yang kita rayakan hari ini. Orang kudus adalah saudara-saudari kita yang sudah mulia bersama Tuhan di surga. Mereka yang sudah digelar kudus oleh Gereja Katolik, yang selalu kita peringati setiap tanggal yang sudah ditetapkan. Namun, begitu banyak dari mereka yang telah menjadi kudus, tetapi tidak diberi khusus gelar sebagai santo atau santa oleh Gereja Katolik. Nah, pada hari inilah kita secara khusus merayakan mereka semua yang sudah percaya di surga. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, apa saja makna perayaan hari ini untuk kita? Mari kita simak bersama. Yang pertama, perayaan hari ini memberi harapan kepada kita akan kehidupan kekal bersama para kudus di surga. Yang kedua, dalam syahadat iman atau dalam doa aku percaya dikatakan bahwa aku percaya akan persekutuan para kudus. Ini adalah ungkapan iman yang mendorong kita untuk mewujudkan hidup suci dan meneguhkan kita dalam perjuangan hidup sehari-hari, bahwa ada sekian banyak orang kudus di surga yang selalu mendoakan kita, dan mereka itu adalah termasuk kaum keluarga atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan yang kita yakini bahwa mereka telah selamat. Maka melalui perayaan hari ini, kita memiliki kesempatan untuk mengenang mereka semua, mengingat kembali sifat dan perbuatan baik mereka yang mereka lakukan semasa hidup, dan menjadikan itu sebagai kebajikan atau kebaikan diri kita. Dan kita meminta doa dari mereka untuk kita yang masih berziarah di dunia ini. Yang ketiga, perayaan hari ini mendorong kita untuk mengupayakan kekudusan hidup dengan cara hidup yang baik, menjadi orang yang lemah lembut, mencintai kebenaran, murah hati, menjadi pendamai, dan menjadi saksi cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, Hari Raya Semua Orang Kudus terutama dimaksudkan untuk merayakan para kudus kelompok yang kedua tadi, kelompok orang-orang yang tidak digelar khusus oleh gereja sebagai santo atau santa. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam bacaan pertama hari ini, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba,
Ini tertulis dalam Wahyu bab 7 ayat 9 dan ayat yang ke-14. Para sahabatku yang terkasih, selain yang sudah dikatakan tadi, perayaan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pengharapan kita tentang apa yang akan kita alami kelak. Janji keselamatan sungguh nyata dalam perayaan hari ini. Mereka yang kita rayakan ini adalah orang-orang biasa seperti kita, yang karena kemurahan dan belas kasih Allah, mereka telah mengalami kebahagiaan abadi di surga. Mereka telah mengalami hidup baru sebagai anak-anak Allah secara sempurna. Seperti mereka, kita juga telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Perayaan hari ini juga mendorong kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengalami hidup kekal, hidup yang bahagia pada masa yang akan datang. Para sahabatku yang terkasih, sabda bahagia dalam sapaan Tuhan hari ini memberikan tips bagaimana kita harus mengarahkan hidup kita. Sabda bahagia ini menegaskan bahwa kita dapat disebut berbahagia karena mengandalkan Tuhan. Miskin di hadapan Allah berarti menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Kemudian kita pasrah, berserah kepadanya. Kita pun perlu menyadari bahwa kendati mengalami kesulitan, Tuhan tetap menyertai dan berada di dekat kita untuk memberikan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar bagi kita. Orang yang cinta damai dan menjauhkan segala bentuk kekerasan, yang mampu bersahabat dengan semua orang, digambarkan sebagai orang yang lemah lembut. Sabda bahagia juga mengajak kita untuk setia menjalani kehendak Tuhan. Tidak gampang dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang menjauhkan kita dari Tuhan, serta memampukan kita untuk menghadirkan Tuhan bagi orang lain dan mewujudkan sikap saling mengasihi sebagai perwujudan kasih Allah sendiri. Para sahabatku, melalui perayaan hari ini, kita perlu memiliki pola hidup baru. Tuhan ingin kita para pengikutnya bahagia kelak. Kebahagiaan harus diawali dari sekarang, harus dimulai dengan sikap tobat. Semoga kita kelak termasuk dalam kelompok barisan para kudus. Kita termasuk dalam barisan kumpulan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Anak Domba. Kita juga pasti menjadi orang kudus jika kita mau bertobat dan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan tulus. Selamat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Semoga kaum keluarga, orang tua, sahabat kenalan kita yang sudah berjaya di surga senantiasa mendoakan kita. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, kami percaya akan persekutuan para kudus. Dengan perantaraan doa para kudus, kami mohon agar kami semua diberi kesehatan, keberhasilan, dan kesetiaan dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami semakin teguh dalam iman, agar kelak kami pun boleh menikmati sukacita surgawi bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon rahmat pertobatan bagi orang-orang berdosa dan perdamaian dunia. Semoga semakin banyak orang mengusahakan hidup baik
agar kelak tidak Engkau campakkan ke dalam neraka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami meneladani semangat dan kebajikan para kudus semasa hidup mereka, terutama kebajikan dari orang tua, kaum keluarga, dan sahabat kenalan kami yang sudah Engkau gabungkan bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu intensi pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.